Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah kita merenungkan bagaimana hidup kita harus berbuah dalam karakter Kristus, hari ini kita akan melangkah ke dimensi lain dari kehidupan rohani yang berakar dan bertumbuh, yaitu melayani. Namun pelayanan bukan sekedar aktivitas atau tugas gerejawi. Pelayanan yang sejati bersumber dari karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Karunia itu bukan untuk kebanggaan pribadi, melainkan untuk membangun tubuh Kristus. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 4-7. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Paulus menekankan bahwa dalam keberagaman karunia dan pelayanan, hanya ada satu sumber, yaitu Allah Tritunggal, Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa. Karunia rohani bukan hasil latihan atau bakat alami, tetapi pemberian dari Roh Kudus. Mari kita renungkan 3 kebenaran penting dari bagian ini. Pertama, setiap orang percaya menerima karunia rohani. Ayat 7 menegaskan, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Artinya, tidak ada satupun orang percaya yang tidak punya karunia rohani. Mungkin bentuknya berbeda. Ada yang karunia mengajar, menolong, bernubuat, memimpin, menunjukkan belas kasih dan sebagainya. Tetapi semua pasti diberi. Jangan berkata, saya tidak bisa apa-apa. Tuhan tidak memanggil kita untuk melayani tanpa memperlengkapi kita terlebih dahulu. Yang Tuhan cari adalah hati yang bersedia melayani. Kedua, karunia rohani adalah untuk membangun, bukan meninggikan diri. Paulus menyatakan bahwa karunia diberikan untuk kepentingan bersama. Karunia bukan alat untuk bersaing, memamerkan diri, atau merasa lebih rohani, melainkan untuk membangun gereja, menolong orang lain bertumbuh, dan memperluas kerajaan Allah. Jika kita memiliki karunia rohani, tetapi tidak menggunakannya untuk melayani, maka kita sedang menyia-nyiakan potensi rohani yang Tuhan berikan. Ketiga, karunia beragam, tetapi sumbernya satu. Ada banyak jenis karunia, tetapi satu roh. Banyak bentuk pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dengan kata lain, keberagaman bukan alasan untuk perpecahan, tetapi kekuatan untuk kesatuan. Tuhan memakai karunia yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, agar tubuh Kristus bisa berfungsi secara utuh dan seimbang. Kita tidak perlu iri pada karunia orang lain. Justru kita dipanggil untuk saling melengkapi, bukan bersaing. Saudara, sudahkah saudara mengenal karunia rohani yang Tuhan berikan dalam hidup saudara? Sudahkah saudara memakai karunia itu untuk melayani dan membangun tubuh Kristus? Mari kita bukan hanya menjadi penerima kasih karunia Tuhan, tetapi juga penyalur berkat bagi orang lain. Karunia yang kita miliki bukan milik kita, tetapi milik Kristus untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memperlengkapi setiap anak-Mu dengan karunia rohani. Tolong kami untuk mengenali dan memakai karunia itu dengan rendah hati dan penuh kasih. Biarlah hidup kami menjadi alat dalam tangan-Mu untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.